Surat terbuka kepada Menteri Perhubungan Republik Indonesia. Kepada yang terhormat Bapak Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Bapak Dudi Purwagandi, Sarjana Hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hormat, pertama-tama izinkanlah saya menyampaikan selamat atas pengangkatan Bapak sebagai Menteri Perhubungan Republik Indonesia. Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan kesehatan, hikmat kebijakan, dan kemampuan kepada Bapak Menteri dalam memimpin dan melaksanakan tugas-tugas Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Yang kedua, izinkan juga saya menyampaikan permintaan maaf atas kelancangan dan keberanian saya menulis surat terbuka ini kepada Bapak Menteri yang tentunya sedikit banyak akan mengganggu ketenangan dan kesibukan Bapak Menteri dalam melaksanakan tugas sebagai Menteri Perhubungan Republik Indonesia. Akan tetapi besar harapan saya Bapak Menteri dapat meluangkan waktu untuk mendengar surat terbuka saya ini. Perkenalkan, nama saya Tiop Gomos Dongoran, panggilan Gomos, mantan insan perhubungan, pensiunan, pegawai negeri sipil dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan. Sebagai mantan insan perhubungan, saya mengirim surat ini kepada Bapak Menteri bukan bermaksud untuk menggurui atau seolah-olah saya merasa lebih mengetahui, dan bukan pula ingin mencari popularitas ataupun untuk mencari kepentingan pribadi, serta bukan juga bermaksud untuk memojokkan orang lain. Akan tetapi saya melakukan dan menulis surat terbuka ini kepada Bapak Menteri di samping saya merasa tidak ada kemungkinan untuk bisa bertemu langsung dan bertatap muka dengan Bapak Menteri, juga karena saya sangat mencintai Kementerian Perhubungan dan ingin menyampaikan masukan apa adanya sebagai hasil pengamatan kami terhadap Kementerian Perhubungan di bawah kepemimpinan Bapak Menteri Perhubungan Republik Indonesia sebelumnya selama 7,5 tahun sejak bulan Juli tahun 2016 sampai dengan bulan Oktober tahun 2024. Adapun yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Menteri adalah sebagai berikut. Jabatan Menteri Perhubungan yang punya kewenangan mengatur, membina, dan merencanakan transportasi adalah jabatan yang sangat terhormat. Apalagi kita berhasil mewujudkan visi dan misi yang kita canangkan sebelumnya. Terus terang saya beritahukan kepada Bapak Menteri bahwa mengemban tugas sebagai Menteri Perhubungan Republik Indonesia bukanlah hal yang mudah. Apalagi jika kita tidak mempunyai kemampuan, tidak profesional, tidak punya kompetensi, dan tidak kapabel di bidang Kementerian Perhubungan. Perlu Bapak ketahui bahwa pekerjaan rumah Kementerian Perhubungan yang ditinggalkan oleh pendahulu Bapak sangatlah banyak. Selama 7,5 tahun terakhir, banyak yang terbengkalai, baik di subsektor perhubungan darat, perhubungan udara, perhubungan laut, bahkan perkereta apian. Kementerian Perhubungan Republik Indonesia adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintah negara yang melakukan fungsi-fungsi antara lain perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pelayanan keselamatan dan keamanan transportasi, serta peningkatan aksesibilitas, konektivitas, dan kapasitas sarana dan prasarana transportasi, koordinasi pelaksanaan tugas pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Perhubungan, pengelolaan barang milik atau kekayaan negara,
pengawasan atas pelaksanaan tugas, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Perhubungan di daerah, pelaksanaan analisis dan rekomendasi kebijakan transportasi, pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia transportasi. Jika kita melihat fungsi-fungsi sebagaimana tersebut di atas dan memperhatikan arti pentingnya transportasi yang merupakan unsur vital dalam kehidupan bangsa, dalam memupuk kesatuan dan persatuan bangsa, serta merupakan sarana yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan pembangunan, terutama dalam mendukung peningkatan perekonomian masyarakat, menunjukkan bahwa Kementerian Perhubungan adalah kementerian yang melaksanakan tugas-tugas yang sangat teknis di bidang perhubungan darat, perhubungan laut, perhubungan udara, dan perkeretaapian. Tentunya untuk itu Kementerian Perhubungan sangat membutuhkan menteri sebagai pemimpin yang betul-betul profesional di bidang perhubungan, bukan sekedar mengerti manajemen. Sumber daya manusia sebagai inti daripada manajemen tidak bisa diabaikan karena memegang peranan yang sangat penting dalam rangka mendukung dan melaksanakan tugas fungsi Kementerian Perhubungan tersebut. Selama 7,5 tahun terakhir, sumber daya manusia di Kementerian Perhubungan Republik Indonesia sudah tidak didudukkan lagi sebagai inti daripada manajemen, perencanaan, dan pola pembinaan karier pegawai negeri sipil sebagai sumber daya manusia Kementerian Perhubungan tidak berjalan sebagaimana mestinya dan dapat dikatakan amburadul. Pengangkatan dan penunjukan pemangku jabatan struktural hanya dikendalikan dan diatur oleh menteri sesuai dengan selera dan keinginannya tanpa memperhatikan kompetensi, kapabilitas, integritas, dan loyalitas dari pegawai negeri sipil yang bersangkutan. Pelaksanaan asesmen tidak berjalan dengan baik, hanya formalitas. Badan pertimbangan jabatan Baperjakat dihapus dan tidak berfungsi lagi. Sesuai informasi yang kami terima, para pejabat eselon 1 tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan untuk membahas pemangku jabatan struktural di lingkungannya masing-masing. Bahkan sampai kepada jajaran di bawahnya, kepala unit pelaksana teknis di daerah. Usulan untuk pemangku jabatan struktural yang diusulkan para pejabat eselon 1 tidak pernah direspon dan dipertimbangkan dengan baik. Di sisi lain, para pejabat eselon 1 tidak berkutik dan tidak berani untuk memberikan masukan karena takut dicopot dari jabatannya. Info yang kami terima selama ini disinyalir telah terjadi jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Perhubungan, walaupun hal itu tidak bisa dibuktikan. Bahkan diduga banyak pejabat-pejabat struktural yang diangkat atas titipan dari para pengusaha dan orang-orang yang dekat dengan pimpinan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Sebagian pejabat eselon 1 dan eselon 2 di kantor pusat Kementerian Perhubungan yang ada tidak jelas rekam jejaknya serta diragukan kapasitas, kapabilitas, dan integritasnya. Karena penunjukan pengangkatan mereka bukan atas dasar kompetensi, integritas, kapabilitas, akan tetapi hanya karena kedekatan dan selera pimpinan saja. Sering terjadi jabatan-jabatan struktural setingkat eselon 2, eselon 3 dibiarkan kosong begitu saja. Pegawai negeri sipil yang sudah menjabat jadi direktur di kantor pusat tiba-tiba diturunkan menjadi kepala unit pelaksana teknis di daerah dengan tingkat eselon yang lebih rendah tanpa alasan yang jelas. Banyak pegawai negeri sipil yang baru menjabat 3-5 bulan sudah dipindahkan lagi. Bahkan ada pejabat eselon 2
dalam 1 tahun sampai 5 kali dipindahkan. Sebagaimana kita ketahui bahwa sumber daya manusia ASN tersebut bukanlah barang mati yang dapat dipindah-pindahkan begitu juga. Begitu saja. Mereka mempunyai hati, mempunyai perasaan. Bagaimana mungkin pejabat yang sebentar-sebentar dipindahkan dapat dinilai kinerjanya? Ironisnya, banyak pegawai negeri sipil yang dipindahkan, dimutasikan dalam jabatan struktural. Sesuai aturan yang berlaku, negara harus membayar biaya mutasi pindahnya. Nyatanya, sebagian besar pegawai negeri sipil yang dimutasi tidak dibayarkan biaya mutasi pindahnya. Dengan kata lain, selama 7,5 tahun, perencanaan dan pola pembinaan karier pegawai negeri sipil di Kementerian Perhubungan hancur dan berantakan alias tidak terpola. Akibat daripada perencanaan dan pola karier pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Perhubungan yang selama ini tidak berjalan dengan baik, mengakibatkan timbulnya banyak permasalahan yang terjadi di semua subsektor perhubungan, baik di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, maupun di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Para pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Perhubungan banyak yang sudah apatis dan tidak termotivasi lagi untuk bekerja dengan baik, sehingga kinerja organisasi yang diharapkan dan direncanakan sejak semula tidak tercapai dengan maksimal. Aroma korupsi tercium di mana-mana. Hal ini tergambar dari banyaknya pegawai negeri sipil Kementerian Perhubungan yang diperiksa dan diproses oleh KPK maupun kejaksaan. Sebagai gambaran, kami informasikan kepada Bapak Menteri tentang sebagian permasalahan yang terjadi di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, baik yang terjadi dalam kurun 7,5 tahun belakangan ini, maupun permasalahan yang terjadi sebelumnya yang tidak bisa diselesaikan pimpinan Kementerian Perhubungan sebagai berikut. Pelayanan publik melalui Inapornet di beberapa pelabuhan yang telah melaksanakan pelayanan publik online Inapornet kurang maksimal. Pelayanan dan pengelolaan kapal perintis kurang maksimal. Pengoperasian kapal tol laut tidak maksimal. Perlindungan hukum terhadap pelaut-pelaut Indonesia sering terabaikan. Penertiban siupal surat izin usaha perusahaan angkutan laut yang bodong tidak terlaksana. Sejak 15 tahun terakhir sampai sekarang, ada sebanyak 35 lokasi pembangunan pelabuhan yang terdapat di 16 provinsi mangkrak dan telah menghabiskan dan merugikan uang negara yang bersumber dari APBN. Antara lain, Pelabuhan Malarko di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Tahap pertama dimulai sejak tahun 2008 dan telah menghabiskan dana APBN total sebesar 180 miliar lebih, dan sampai sekarang belum ada penyelesaian dari Kementerian Perhubungan dan dibiarkan begitu saja. Akibat tidak dilakukannya pengerukan secara berkala, beberapa pelabuhan di Indonesia terjadi pendangkalan sehingga alur pelayaran yang menuju pelabuhan tidak aman untuk dilalui kapal. Sudah 79 tahun negara Indonesia merdeka, tetapi masih terdapat lebih kurang 1.000 alur pelayaran umum di Indonesia yang belum diatur, ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan, sehingga tidak aman untuk keselamatan pelayaran. Dengan adanya revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran, posisi KPLP Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai
harus segera diselesaikan dan tidak berlarut-larut sebagaimana saat ini. Perlu juga Bapak Menteri ketahui bahwa anggaran yang diperuntukkan untuk public service obligation yang diberikan, disalurkan pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan lebih kurang 3,8 triliun per tahunnya kepada PT Pelni perlu segera diaudit agar diketahui apakah penggunaannya sudah tepat sasaran, karena ada informasi penggunaan dana ini patut diduga kurang tepat sasaran. Masih banyak lagi permasalahan Kementerian Perhubungan yang tidak dapat diselesaikan oleh pimpinan Kementerian Perhubungan terdahulu, yang menjadi pekerjaan rumah bagi Bapak Menteri. Bila saatnya nanti Bapak Menteri mengetahui seluruh permasalahan Kementerian Perhubungan, baik yang ada di perhubungan udara, perhubungan darat, perhubungan laut, dan perkeretaapian, saya bisa pastikan Bapak tidak akan nyaman sebagai Menteri Perhubungan Republik Indonesia. Dan Bapak baru sadar bahwa menjadi Menteri Perhubungan bukanlah jabatan yang menyenangkan. Demikian saya sampaikan masukan ini. Atas perhatian Bapak Menteri, saya ucapkan terima kasih. Dan saya siap bertemu dengan Bapak Menteri kapan, di mana saja, sesuai waktunya Bapak untuk berbincang dan berdiskusi. Kiranya Bapak Menteri senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih.